Begitu juga maksudnya bukan hanya dalam sisi keilmuan, tapi dalam sisi selamatnya akidah dan manhajnya. Ini juga mesti dilihat. Gak semua orang yang dibilang ustadz kemudian kita dengar. Tidak. Tidak semua yang viewersnya banyak di YouTube kita harus tonton pengajiannya. Tidak. Tidak semua yang banyak like-nya itu mesti dengar. Tidak. Belajar bukan begitu caranya. Kita harus mengetahui apakah ustadz ini itu memang mendapatkan rekomendasi dari para asatidzah Ahlus Sunnah yang lain atau tidak. Kalau ternyata Ahlus Sunnah yang lain malah mengatakan sebaliknya, maka kita tidak dituntut belajar sama orang-orang seperti itu. Walaupun yang belajar sama dia banyak, walaupun viewersnya banyak, jutaan, likes-nya banyak, kita belajar nggak seperti itu caranya. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, kata beliau, kalau mendengar seorang mengatakan hadis, Ibnu Sirin langsung mengatakan sammulana rijalakum. Dari siapa kamu dengar hadis ini? Kritisnya bukan main masalah ilmu. Fanadharna in kana min ahli sunnah fa akhadna wa in kana min ahli bid'ah fatarakna. Kami lihat nanti kalau dari ahli sunnah kita ambil, tapi kalau riwayat dari ahli bid'ah kita nggak ambil. Ibnu Sirin di zaman tabi'in. Jadi nyari ilmu ini jamaah rahimakumullah bukan sembarangan. Kita aja kalau sakit itu nggak mau ke dokter yang tidak memiliki rekomendasi. Misalnya antum ketemu orang di jalanan terus dia bilang, saya dokter loh pak. Bapak sakit kan? Saya dokter pak. Gak percaya kita. Kita minta isbatat, kita minta bukti-buktinya apa? Udah pak, saya dokter, percaya aja. Mau antum berobat sama dia? Nggak bakal mau. Kita sayang sama badan kita. Kenapa kita bisa lebih sayang seperti itu dengan badan kita, dengan agama kita? Kita nggak sayang. Kita kasih. Buka nih. Ini agama saya, silahkan siapa yang mau isi. Sampah masuk, yang bagus masuk. Nggak bisa. Hati ini mesti diisi yang baik-baik aja. Jangan yang buruk-buruk. Sampah jangan masuk ke hati. Jangan. Kita dalam masalah urusan badan aja kita hati-hati. Begitu juga dalam masalah belajar. Kita mesti tahu juga nih orang direkomendasi nggak sih sama para asatidzah yang lain dari Ahlus Sunnah yang memang kita biasa belajar dengan mereka. Kita mesti tahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas satu judul ya tentang masalah tariqah atau perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Dan di antara orang-orang yang menuntut ilmu, di sana ada yang cara menuntut ilmunya tepat, maka dia bisa sampai kepada tujuan. Tapi ada juga yang cara menuntut ilmunya keliru, akhirnya dia tidak sampai kepada tujuan atau hanya mendapatkan sedikit dari apa yang usaha dia yang banyak. Makanya para ulama senantiasa memberikan nasihat kepada kita tentang jalan mana saja yang benar dalam menuntut ilmu dan jalan mana saja yang salah dalam menuntut ilmu. Nah, malam hari ini saya justru ingin mempelajari jalan-jalan yang kiranya keliru dalam menuntut ilmu. Ya, ini hal-hal inilah yang menghambat seseorang sulit untuk mendapatkan ilmu. Saya ambil dari kitab Syekh Abdul Salam Barjas hafizahullah rahimahullahu taala dalam kitabnya yang berjudul Awaiqu At-Talab, ya. Awaiqu At-Talab itu hambatan-hambatan dalam menuntut ilmu. Jamaah rahimakumullah. Beliau bilang, yang pertama hambatan yang cukup besar dalam menuntut ilmu yang pertama itu adalah talabul ilmi li ghairillah. Menuntut ilmu bukan karena Allah. Ya, ini yang menjadikan seseorang dalam menuntut ilmu itu sulit faham, ya, sulit belajar dan lain sebagainya dari dampak-dampak buruknya. Gitu. Kenapa? Karena niatnya nggak ikhlas. Karena dia menuntut ilmu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita sama-sama hafal sebuah hadis yang memang menjadi salah satu prinsip besar dalam agama Islam. Hadis yang diriwayatkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seorang itu
akan mendapatkan hasil sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Akan mendapatkan pahala orang-orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini ya menggambarkan kepada kita tentang pentingnya apa? Niat. Salah satunya niat dalam menuntut ilmu. Ya, niat dalam menuntut ilmu kuncinya. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa seseorang mendapatkan ilmu ala qadri ikhlasih, sesuai dengan kadar keikhlasan dia dalam menuntut ilmu. Semakin banyak atau semakin besar kekuatan ikhlasnya, semakin banyak ilmu yang bisa dia dapatkan. Semakin bermanfaat ilmu yang dia dapatkan. Semakin berkurang keikhlasannya, semakin kurang juga manfaat dari ilmunya. Semakin sulit juga dia akan belajar. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, di antara salah langkah dalam belajar itu ya gara-gara belajar yang gak ikhlas. Itu yang menjadikan orang mungkin waktu belajarnya lama banget, tapi dapatnya sedikit. Karena gak ikhlas. Karena keikhlasannya betul-betul menentukan. Allah akan memberikan ilmu kepada orang yang ikhlas apa yang Allah tidak berikan kepada orang yang cerdas. Ada orang cerdas tapi gak ikhlas. Itu ilmunya berbeda dengan orang yang ikhlas. Mulai dari sisi manfaatnya, ya, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, nanti buahnya ada amal, nanti dia bisa memberikan keberkahan ilmu tersebut kepada yang lain. Walaupun dia orang yang gak cerdas, walaupun hafalannya juga gak kuat gitu. Tapi karena keikhlasan, Allah berikan kelebihan buat dia. Ikhlas. Makanya jamaah rahimakumullah, menuntut ilmu itu kan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan di antara keikhlasan kita, keikhlasan saat menuntut ilmu. Terdapat sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu tersebut adalah ilmu agama, bima yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Dia tidak mempelajarinya kecuali hanya ingin mendapatkan dunia. Dia enggak belajar, dia enggak datang ke kajian kecuali untuk dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yajid arfal jannata yawmal qiyamah. Dia tidak akan mencium aromanya surga, kata Rasulullah SAW. Aroma. Jangan bicara masuknya. Wanginya gak kecium. Wanginya dia gak bisa cium. Ini menandakan bahwa di antara dosa yang besar adalah seseorang belajar ilmu agama namun bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dipuji sama orang, pengen dibilang rajin kajian, di mana aja kajian ada dia pengennya gitu. Orang seperti ini, lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Tidak akan mendapatkan atau tidak mampu mencium aroma surga. Aromanya nggak bisa, wanginya surga nggak bisa dia cium. Jangan kita berbicara dengan masuknya. Ini ancaman yang cukup besar untuk orang-orang yang belajar tapi tidak ikhlas. Ya. Qala Ibnu Atha rahimahullahu taala, seorang ulama bernama Ibnu Atha rahimahullah, beliau mengatakan, ja'alallahu al-ilma alladhi 'allamahu man hadha wasfuhu hujjatan alaih. Ilmu yang dipelajari sama orang yang tidak ikhlas itu akan jadi bumerang bagi dia nanti di hari kiamat. Wa sababan fi tahsilil 'uqubati ladaihi, dan itu menjadi sebab dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghurrannaka an yakuna bihi intifa'un lil badi wal hadir. Dan jangan juga kalian tertipu. Mentang-mentang followers dia banyak kalau nge-share ilmu, pengajian dia banyak kalau dia ngajar,
Tapi itu bukanlah ciri bahwa dia ikhlas. Tidak bisa jadi patokan gitu loh. Yang followersnya banyak berarti ikhlas. Yang pengikutnya banyak berarti ikhlas. Tidak juga. Karena ada dalam sebuah hadis, jamaah rahimakumullah, walaupun pengaruh dia banyak untuk kaum muslimin, tapi keikhlasan tidak hanya diukur dari situ. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yu'ayyida hadha ad-din birrajulin fajir. Allah terkadang akan menguatkan agama Islam ini justru dari tangan orang yang buruk, kata Allah. Justru dari tangan orang yang buruk. Kadang agama ini justru dikuatkan sama orang yang buruk. Salah satunya orang yang buruk apa? Yang tidak ikhlas. Ya, yang tidak ikhlas. Juga ayuhal ikhwah rahimakumullah. Kalau kita tahu bahwa menuntut ilmu ini harus ikhlas, kalau tidak ikhlas itu yang menjadikan kita waktunya panjang tapi dapatnya sedikit, berarti kita harus betul-betul waspada masalah keikhlasan. Dan ini salah satu faedah yang disebutkan oleh para salaf. Kasusnya, misal gitu ya, antum sebagai orang tua memerintahkan anak-anak antum untuk datang pengajian. Anak-anaknya nolak. Enggak apa, nanti kalau saya datang malah justru gara-gara papa, bukan ikhlas karena Allah. Ya. Kalimat ini kalimat syubhat. Ya. Kalimat ini kalimat syubhat. Kapan dia mau ikhlas kalau dia nggak belajar? Dia harus ikut dulu dengan paksaan, lalu nanti di dalam pengajian dia akan belajar sedikit demi sedikit. Dahulu para salaf juga seperti itu. Kunna natlubul ilma lidunya facarrana ilal akhirah. Dahulu kami belajar tuh karena dunia. Mungkin ingin dibeliin itu, ini sama orang tuanya. Fajarrana ilal akhirah. Namun karena kami duduk terus di majelis, kami niatnya jadi untuk akhirat. Lihat tuh. Belajar. Para salaf mengatakan, wa talabna hadzal amr wa laysa fihi niyyah, thumma ja'at niyyatu ba'd. Dahulu kami lagi belajar, itu enggak ada niat apa-apa. Dahulu kami lagi belajar, itu enggak ada niat apa-apa. Sampai kami belajar, akhirnya tumbuh niat bahwa belajar itu memang untuk mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Tadinya kami duduk-duduk aja gitu loh. Tapi kemudian kami belajar. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang diajak tapi alasannya seperti itu, tetap aja ikut. Memang kadang jiwa ini mesti dipaksa dulu pertama-tama, baru nanti ikhlas. Kita aja mungkin nih, sebagian dari kita yang udah belajar yang masih susah ikhlas, gimana yang gak belajar? Ya, masa bangun tidur kemudian jadi mukhlisin lahuddin? Ya, gak mungkin udah. Ya, dia mesti perlu belajar, dia mesti dengar hadis tentang ikhlas, dia mesti tahu bahaya riya, dia mesti tahu ancaman untuk orang-orang yang belajar tapi bukan karena Allah, dia mesti tahu. Jadi timbul keikhlasan dia. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang pertama ya. Di antara penghalang kita dalam menuntut ilmu adalah saat seseorang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Hal yang kedua, al-a'iqul tsani, ya, yang menjadikan seseorang itu kalau belajar waktunya lama tapi dapatnya sedikit. Tarkul amal, meninggalkan beramal. Jadi dia sibuk belajar doang, praktek nol. Sibuk hadir aja kajian, tapi beramal ogah dia. Gak mau. Dia cuma semangat ngaji, gak semangat amal. Orang seperti ini salah dalam belajar. Dia pikir belajar itu sampai di sini doang. Dia pikir ilmu itu sebuah tujuan. Ini salah. Ilmu itu sebuah sarana. Tujuannya apa? Amal. Gak ada manfaatnya ilmu tanpa amal. Harus ada amalnya. Makanya di hari kiamat Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnahu.
tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang umurnya. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala bih. Ilmunya yang akan ditanya. Lihat. Jadi ilmunya itu akan ditanya memang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini apa praktek dari ilmu yang telah dimiliki itu apa? Dan subhanallah, ya. Tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis pertanyaan tentang ilmu. Udah dapat ilmu apa aja? Nggak ada. Tapi udah amal apa aja ada. Karena memang yang menjadi perhitungan nanti amal. Makanya jamaah rahimakumullah, ada memang nasallallahu assalamu alafiyah. Orang emang semangatnya cuma ngaji. Habis ngaji nge-share statusnya. Nulis quote terbaik hari ini. Di-share ke orang-orang. Amal nol. Sholat subuh gak di masjid. Sholat males. Ngaji males. Al-Quran gak dibaca. Share tentang sabar, dianya gak sabar. Fala haula wala quwwata illa billah. Ya. Para ulama mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabah wa illa irtahal. Ilmu itu selalu memanggil amal. Kalau amal tidak merespon, maka ilmu akan pergi. Itu lihat. Ilmu itu selalu saja memanggil amal. Kalau amal ini tidak merespon, ilmu akan pergi. Makanya ini mungkin jawaban kenapa kita banyak lupa kalau ngaji. Karena jarang diamalkan. Sesuatu yang jarang diamalkan bikin kita lupa. Dulu para salaf, ya, mereka itu mengatakan kunna nasta'inu 'alal hifdzi hadits bil 'amali bih. Dahulu cara kami bisa menghafal hadis itu dengan apa? Mempraktekkan isi hadisnya. Kalau hadisnya tentang siwak, mereka siwakan. Agar bisa dihafal dengan baik karena diamalkan. Dan itu jauh lebih bisa apa? Nempel. Ya, bisa nempel di kepala kita, di hati kita hadis-hadis tersebut kalau dihafalkan. Ya. Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bih fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Senantiasa seorang alim walaupun disebut oleh orang itu alim, dia jahil sampai dia beramal dengan ilmunya. Seseorang senantiasa jahil sampai dia beramal dengan ilmunya. Fa idza 'amila kana 'alima. Baru saat dia mengamalkan ilmunya, itulah orang alim yang sesungguhnya. Subhanallah. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, meninggalkan amal, ya, ini merupakan di antara sebab-sebab kenapa kita bisa ngajinya waktunya lama tapi yang dapat sedikit. Ya. Yang ketiga, para ulama mengatakan di antara ya kesalahan dalam belajar, ya, yang menjadikan kita waktunya lama dapatnya sedikit, al-i'timadu 'alal kutub dunal ulama. Hanya belajar dari buku, tidak pakai guru. Hanya belajar dari apa? Buku, tidak pakai guru. Jadi nggak ada gurunya, baca doang. Nggak ada gurunya, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngasih tahu dia kalau salah, nggak datang ke kajian dia, nggak. Dia hanya mencukupkan dirinya dengan buku. Ini kesalahan dalam menuntut ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutub dhaya'al ahkam. Siapa yang mencoba belajar hanya dari buku, maka dia akan kehilangan ilmu. Lihat. Siapa yang mencoba belajar hanya dari buku, maka dia akan kehilangan ilmu. Para ulama mengatakan, min a'zamil baliyah tashayyakh as-sahifah. Di antara ya musibah yang besar adalah saat buku-buku ini menjadi ustadz. Faham maksudnya? Buku jadi ustadz. Jadi dia belajar cuma sama bukunya aja gitu. Ya, nggak ada yang bimbing dia. Ini di antara musibah terbesar, a'zamil baliyah. Di antara musibah besar, tashayyakh as-sahifah. Buku-buku ini jadi guru buat dia.
Satu-satunya guru bahkan buat seseorang. Ini salah dalam belajar. Ya. Dulu para salaf mengatakan, man kana syekhuhu kitabuh, kana khata'uhu akthar min shawabih. Siapa yang gurunya ini adalah bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Siapa yang gurunya ini bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kenapa seperti itu ya ikhwah? Karena buku apapun Anda sebenarnya boleh baca, tapi pembimbingan dari guru itu nggak bisa lepas. Kalau saja agama ini bisa diambil hanya dari buku, niscaya Allah tidak akan menurunkan Rasul. Allah menurunkan Al-Quran juga dengan Rasul. Orang yang membimbing kita untuk memahami Al-Quran. Bukan berarti para sahabat nggak baca tuh Al-Quran. Dia baca tapi ada pembimbingnya. Dapat pelajaran langsung dari Rasul SAW. Begitu juga kita. Kalimat-kalimat ini bukan berarti kita nggak usah baca buku udah. Tidak. Anda baca buku tapi jangan pernah meninggalkan pengajian langsung dengan ustadz gitu. Dia tetap harus hadir, dia harus talaqi, dia harus duduk. Dari zaman dulu orang belajar tuh talaqi, dari guru ke murid, dari guru ke murid, seperti itu. Ya. Jadi maksudnya kesalahan di sini pada saat seorang tuh mencukupkan dirinya hanya dari buku, itu salah. Dia harus punya pembimbing. Makanya orang kalau hanya dari buku, dampak buruknya banyak. Dia kalau salah paham itu gak ada yang lurusin. Siapa yang menjamin pemahaman dia benar waktu dia membaca buku itu? Ya, jamaah rahimakumullah. Di zaman now, ya, ada hal yang mirip juga dengan buku, yaitu YouTube. Ya, siapa yang membatasi dirinya hanya belajar dari YouTube, sama, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ya, jadi kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya majelis ilmu. Nggak bisa jemaah. Ini udah mujarab dari tahun 1 Hijriah udah mujarab ini. Orang kalau lepas dari majelis ilmu rusak. Dari zaman dulu. Mungkin antum juga ngelihat. Kalau kita punya teman dulu di majelis ilmu kemudian dia keluar tidak masuk lagi di majelis ilmu. Tandanya dia udah mulai rusak. Syubhatnya banyak. Futur dia. Pasti ngajinya YouTube. Kalau ngaji YouTube itu tidak beraturan. Kalau ngaji YouTube itu tidak beraturan. Antum pernah dengar YouTube yang kajiannya sejam lebih? Apa yang 5 menit? Hah? Antum belajar di YouTube ngelihat video, itu video yang 1 jam, 2 jam atau yang 5 menit, 3 menit? 5 menit. Ana 5 menit hati. Gak sanggup kelamaan. Gak sanggup kelamaan. 3 menit itu juga sesuai dengan kemauan kita. Judulnya bagus nih. Inilah faktanya. Judul-judul berat-berat semua. Ya, ternyata Dajjal telah turun. Nah ini. Kayak gitu-gitu. Dia pikir dia bisa dapat ilmu dari situ. Nggak bisa. Bukan gitu cara belajar. Allah tidak mau orang dapat ilmu dengan cara itu. Allah yang atur. Allah maunya orang dapat ilmu duduk di kajian, di majelis ilmu. Itu dapat ilmu dia. Sekarang jamaah rahimakumullah, contoh kita sekarang misalnya. Ini antum mau nggak mau mendengarkan apa yang mesti anda bacakan gitu. Harus. Nggak bisa di skip kan? Antum bisa skip ana? Nggak bisa kan? Itu dia salah satu faedahnya. Paksain dengar udah. Ya, itu faedah dari majelis ilmu. Kalau seseorang hanya membatasi dirinya dengan YouTube, nggak beres nanti. Ya. Gak beres. Walaupun bukan berarti di sini, oh berarti kita nggak usah dengerin YouTube, kajian-kajian YouTube ya. Terus mau dengerin apa? Tetap kita dengerin kajian, tapi itu nggak bisa menjadi sumber satu-satunya dalam belajar. Tetap sumber utama antum datang ke majelis ilmu. Ya, beda kasus misalnya seseorang nggak tahu di daerah mana, nggak ada majelis ilmu, ya udah dia dengerin YouTube. Itu sumbernya dia tuh YouTube-nya. Dengan dalam keadaan seperti itu, dia harus mendengarkan YouTube memang yang benar, memberikan dia ilmu. Bukan hanya status 3 menit, 5 menit, enggak. Itu buat selingan kita. Tapi belajar tidak didapatkan dengan cara seperti itu.
Belajar didapatkan dengan cara yang lama memang. Dengerin kajiannya juga lama. Ya, makanya jamaah rahimakumullah. Ini juga kesalahan dan dampak buruk ya. Kalau orang mencukupkan dirinya dari YouTube, belajar dari YouTube saja, itu biasanya ada kiber, ada kesombongan. Ya. Antum kita kalau nonton YouTube, itu kita nontonnya sendiri. Ya, kita nonton sendiri. Jadi seakan-akan kanan kiri kita nggak ada yang menuntut ilmu lagi. Beda sama di kajian. Ya, di kajian antum bisa lihat ini yang saya dapat hari ini, dia juga dapat. Yang ini juga dapat, yang itu juga dapat, yang itu juga dapat. Nanti pas ada pertanyaan misalnya, pertanyaannya ternyata di luar ekspektasi antum gitu loh. Wah, gila pertanyaannya bagus banget gitu. Nah ini nggak bisa dapat kalau antum cuma dari YouTube. Akhirnya apa? Akhirnya sombong, dia merasa dia doang yang belajar. Cuma saya yang belajar gitu. Tetangga saya nggak belajar tuh. Teman saya yang itu nggak belajar tuh. Gua doang yang belajar nih. Gua doang yang denger. Gitu. Ini orang kalau belajar cuma dari YouTube gini jadi gini, sombong. Keluar insya Allah jago debat. Jago debat doang. Yang lain nggak jago. Antum mau ngomong apa? Itu ada kan potongan video Ustadz itu tuh waktu itu tuh. Potongan isinya. Hidupnya potongan. Ya. Ilmu nggak gitu. Kita nggak bakal berhasil belajar kecuali satu kitab selesai. Satu kitab selesai. Itu belajar. Kalau cuma potongan-potongannya ilmu juga tanggung gitu. Ilmunya juga nanggung kita. Nggak menguasai berarti. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Makanya jamaah rahimakumullah, i'timad kepada kutub atau menyandarkan diri hanya kepada buku atau juga hanya menyandarkan diri kepada YouTube itu juga nggak baik. Itu nggak boleh jadi sumber satu-satunya. Ya, harus ada majelis ilmu. Yang keempat kata para ulama, akhdhul ilmi 'anil asaghir. Mengambil ilmu dari asaghir. Mengambil ilmu dari asaghir. Yarhamukallah. Asaghir ya, itu ada dua versi definisinya. Pertama, anak kecil. Asaghir, mengambil ilmu dari anak kecil. Satu. Dua, mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Dua kata para ulama. Asaghir itu. Ini dua-duanya dilarang kita. Dan ini juga menambah kepada kita mungkin alasan kenapa kadang seseorang itu waktunya lama tapi dapatnya sedikit. Karena mengambil ilmu dari al-asaghir tadi. Ya. Sigharil asnan. Ya. Anak-anak masih kecil tapi disuruh ngisi kajian yang besar-besar. Ini baru keluar dari pesantren nih, Duduk dia. Ngomongin tentang hal-hal besar. Ya. Coba antum cerita tentang itu, masalah takfir. Kafir mengkafirkan, coba antum jawab syubhat-syubhatnya Khawarij. Yang ada dia kena syubhat Khawarij. Ya. Makanya itu bukan cara yang tepat dalam belajar. Belajar kepada al-asaghir. Ya, yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda dengan mempelajari hal-hal yang berat-berat itu enggak pas. Beberapa hal dalam agama itu harus disampaikan oleh orang yang punya ilmu dan pengalaman. Harus disampaikan oleh orang-orang seperti itu agar tidak salah. Dan itu diantara seseorang keliru dalam menuntut ilmu seperti itu. Dia hanya mencukupkan diri dengan yang muda-muda. Yang tua-tua dia nggak mau ambil. Ini salah. Karena ilmu ada pada mereka. Yang senior dari sisi ilmu dan senior pula dari sisi umur. Adapun yang kedua jemaah sekalian, definisi yang kedua, para ahlul bid'ah. Di sini maksudnya bahwa mereka belajar, orang-orang itu belajar kepada orang yang tidak punya ahliyah, tidak punya kompetensi dalam mengajar. Ini juga salah. Ya. Dia nggak punya kompetensi dalam belajar. Dia nggak bisa jadi guru sebenarnya. Dia nggak bisa jadi ustadz sebenarnya. Dari mana lihatnya? Pertama, dilihat dari kemampuan dia secara ilmiah. Memang ini bukan ustadz. Gitu.
Nah berarti kita tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepada orang seperti itu. Ya. Kita tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepada orang seperti itu, orang yang tidak memiliki kompetensi dalam ilmu. Contohnya misalnya, ya. Kita mengetahui orang ini adalah influencer dari YouTube dan Instagram. Dia buka kajian. Antum nggak perlu datang, nggak perlu like, nggak perlu nonton. Nggak perlu. Kita tidak diperintahkan oleh Allah belajar sama orang seperti itu, tidak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar kepada orang-orang yang memiliki kompetensi dalam ilmu. Makanya dalam kitab Ushul Sittah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan pentingnya seorang mengetahui mana yang ulama, mana yang fuqaha, dan mana yang pura-pura jadi ulama, yang mana pura-pura jadi fuqaha. Kalau kita urutkan jamaah rahimakumullah, ulama itu di tingkat yang paling pertama, ini kita wajib belajar sama mereka. Para ulama ahlus sunnah, yang mereka senior dalam masalah ilmu, lagi umur. Mereka diakui, kesalafiyahan mereka diakui, kehebatan mereka dalam ilmu juga diakui. Ini kita belajar sama mereka. Di bawah-bawah mereka ya ada asatidzah, murid-murid mereka, yang mengikuti jalannya mereka. Ini antum dengar dalam masalah agama. Tapi kalau udah masuk ke bagian nomor 3, ada yang namanya qussos. Apa qussos jemaah? Nah, tukang dongeng. Tukang dongeng. Oh, ini banyak di YouTube. Banyak. Ngomongnya aneh-aneh. Ceritanya aneh-aneh. Semua hadis palsu, lemah, apa segala macam. Yang penting seru, ceramahin sama dia. Dibawain sama dia. Ini tukang dongeng. Antum gak dapat ilmu sama dia nih. Isinya cuma cerita aja pokoknya. Entar nangis, entar orang takut, tapi kadzab hadisnya. Pernah ada seorang dulu di zamannya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dulu di zamannya Imam Ahmad, ya, itu memang ramai banget. Orang-orang tuh kalau dia bilang saya punya hadis tuh orang-orang biasanya ngumpul. Orang-orang tuh ini banget sama hadis, ya. Raghbahnya besar gitu loh. Termotivasi banget ingin mendengar hadis waktu itu. Fa'ala kulli hal, orang ini masuk ke masjid di daerah Baghdad. Tempatnya Imam Ahmad. Terus dia bilang, masyarakat semuanya, saya punya hadis dari Imam Ahmad dan dari Yahya ibnu Ma'in. 2 muhadits besar di Baghdad waktu itu. 2 orang, Ahmad bin Hanbal dan Yahya ibnu Ma'in. Oh, begitu dengar dia punya sumber 2 ini, datang orang-orang duduk depan dia. Apa hadisnya ini? Apa hadisnya? Duduk orang-orang udah siap, dia siap banget membawakan hadis dia, padahal dia tidak pernah mendengar dari Ahmad bin Hanbal ataupun Yahya bin Ma'in. Sialnya adalah Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal hadir di masjid itu. Ya. Udah, dia kasih hadisnya. Kadzab, bohong. Yang penting orang takjub aja. Begitu orang, wah, Masya Allah hadisnya. Ya, menyentuh hati, menakjubkan. Mulai itu orang kasih duit. Ya, orang kasih duit dulu kayak gitu. Kasih duit. Selesai disamperin sama Ahmad bin Hanbal. Min aina sami'ta hadzal hadits? Kamu dengar dari mana hadis ini? Sami'tu min Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Aku dengar dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kata Imam Ahmad, ana Ahmad bin Hanbal wa hadza Yahya bin Ma'in. Saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in. Kaget dia. Setelah kaget dia bilang lagi, oh benar kata orang, bahwa Ahmad bin Hanbal dan Yahya itu bodoh dua-duanya. Memangnya Anda berpikir, nah yang namanya Ahmad bin Hanbal itu cuma Anda? Memangnya Anda berpikir Yahya bin Ma'in cuma Anda? Saya dengar dari Ahmad bin Hanbal yang lain dan Yahya bin Ma'in yang lain. Dia bilang. Lihat, ini khusus nih kayak gini udah. Kadzab. Pokoknya demen orang, dia suka like aja pokoknya. Yang penting like. Mau bener kek, mau enggak kek, yang penting orang nangis dengarnya. Yang penting orang takjub dengarnya. Ya, itu aja, itu khusus. Nggak ngerti apa-apa tuh. Dan biasanya khusus seperti ini punya sih track record belajar tapi tidak memuaskan gitu. Ya pernah duduk, pernah ngaji, ya itu dia. Berarti modal cuma pernah ngaji, nggak bisa ngajar. Modalnya dia mesti bertahun-tahun duduk
menamatkan banyak kitab, memahami dasar-dasar ilmu, baru punya modal dalam mengajar. Tapi kalau cuma ngaji di sini, ngaji di Al-Mizan, besok ngaji lagi, di mana lagi? Hah? Masjid Umar bin Khattab Pasar Senen, ya, besok ngaji lagi di sini. Udah kegiatannya itu. Ini belum tentu dia punya kompetensi dalam mengajar, beda lagi gitu loh. Ya, dia ngajarin anaknya iya, ngajarin istrinya iya, ngajarin umat ya enggak. Ada ilmu lagi yang mesti dia pelajari dalam itu. Ya, dan itu khusus tuh seperti itu. Ya, keluarnya khusus tuh gara-gara itu. Dia pikir nih ngaji nih, yang penting ceritanya enak, bagus, jalan nih ngaji gitu. Enggak. Kita mau ilmu. Kita ingin ilmu gitu loh. Itu khusus. Ya. Dan ya ada di bawah-bawahnya juga khusus ya. Biasalah orang macam-macam juga ngomong agama. Ada politikus juga dijadiin sumber agama. Jangan. Kadang-kadang politikus nih kalau ngomong sampai ke agama, itu antum gak usah pikirin ya akhi. Ya, Ustaz itu kata si politikus itu begini, ngapain dipikirin? Ngapain? Gak butuh kita dengan perkataan dia masalah agama, gak butuh. Itu yang beredar di WhatsApp, subhanallah. Yang Nasrani ngomong agama didengar. Nasrani ngomong agama Islam didengar. Subhanallah. Kita nggak butuh perkataan dia, kita nggak butuh. Kita dalam sumber agama kita ngambil dua tadi aja udah. Ulama dan para asatidzah yang memang mengikuti para ulama. Bas. Yang lain gak usah dipikirin. Mau ngomong agama berbusa lagi mereka. Antum nggak diwajibkan oleh Allah untuk memikirkan, melihat, mengikuti mereka. Tidak. Yang kita dituntut oleh Allah cuma dua orang ini aja, dua tipe ini aja, yang lain tidak. Jadi gak usah memberatkan hati kita dengan sesuatu yang kita nggak diminta sama Allah untuk itu. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, menuntut ilmu anil asaghir ini berbahaya. Ya, kita menuntut ilmu dari orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam masalah ilmu. Begitu juga maksudnya bukan hanya dalam sisi keilmuan, ya, tapi dalam sisi selamatnya akidah dan manhajnya. Ini juga mesti dilihat. Gak semua orang yang dibilang ustadz kemudian kita dengar, tidak. Tidak semua yang viewersnya banyak di YouTube kita harus tonton pengajiannya, tidak. Tidak semua yang banyak like-nya antum mesti dengar, tidak. Belajar bukan begitu caranya. Kita harus mengetahui apakah ustadz ini itu memang mendapatkan rekomendasi dari para asatidzah ahlus sunnah yang lain atau tidak. Kalau ternyata ahlus sunnah yang lain malah mengatakan sebaliknya, maka kita tidak dituntut belajar sama orang-orang seperti itu. Walaupun yang belajar sama dia banyak. Walaupun viewersnya banyak, jutaan, likes-nya banyak. Kita belajar gak seperti itu caranya. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, kata beliau, ya, sammu lana rijalakum. Kalau mendengar seorang mengatakan hadis, Ibnu Sirin langsung mengatakan sammu lana rijalakum. Dari siapa kamu dengar hadis ini, kata dia. Lihat. Kritisnya bukan main masalah ilmu. Fanadharna in kana min ahli sunnah fa akhadnah wa in kana min ahli bid'ah fataraknah. Kami lihat nanti kalau dari ahli sunnah kita ambil, tapi kalau riwayat dari ahli bid'ah kita enggak ambil. Lihat Ibnu Sirin di zaman tabi'in. Jadi nyari ilmu ini jamaah rahimakumullah bukan sembarangan. Kita aja kalau sakit itu enggak mau ke dokter yang tidak memiliki rekomendasi. Misalnya antum ketemu orang di jalanan terus dia bilang, "Saya dokter loh, Pak." Bapak sakit kan? Saya dokter, Pak. Gak percaya kita. Kita minta isbatat, kita minta bukti-buktinya apa? Udah Pak, saya dokter, percaya aja. Mau antum berobat sama dia? Gak bakal mau. Kita sayang sama badan kita. Kenapa kita bisa lebih sayang seperti itu dengan badan kita, dengan agama kita gak sayang. Kita kasih, buka nih, ini agama saya silahkan siapa yang mau isi. Sampah masuk, yang bagus masuk. Gak bisa. Hati ini mesti diisi yang baik-baik aja, jangan yang buruk-buruk. Sampah jangan masuk ke hati, jangan. Ya, kita dalam masalah urusan badan aja kita hati-hati. Begitu ngelihat dokter ini bagus nggak ya? Kalau nggak dengar rekomendasi dari orang kurang puas gitu. Sampai dia, oh bagus tuh dokter di sini bagus. Datang gitu, datang ke dokter itu, mau berobat sama dia. Kenapa? Hasil rekomendasi. Begitu juga dalam masalah belajar. Kita mesti tahu juga nih orang direkomendasi nggak sih sama para asatidzah yang lain dari ahlus sunnah yang memang kita biasa belajar dengan mereka. Kita mesti tahu.
Jadi kita nggak sembarangan. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau kembali mengatakan, kata beliau, ya, kata beliau rahimahullahu taala, kalau bukan karena isnad, ya, kalau bukan karena isnad, laqala man syaa ma syaa. Inna hadza ilmu din. Kata Al-Imam rahimahullah, sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, kalian ngambil dari siapa? Subhanallah. Coba antum renungi perkataan Ibnu Sirin. Ini murid para sahabat. Ini belum ada YouTube di sana dulu. Tapi dia udah sehati-hati ini gitu loh. Dan di waktu Ibnu Sirin hidup, jamaah, itu pemikiran-pemikiran di luar pemikiran Ahlus Sunnah tidak setercemar sekarang, enggak. Mendingan banget dulu. Orang masih zaman beliau kok. Beliau begitu masuk pemikiran-pemikiran Ahlul Bid'ah, sedikit pun itu beliau langsung hati-hati. Beliau mengatakan, inna hadza ilmu din, fanzur amman ta'khuduna dinakum. Kalian hati-hati, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Lihat tuh. Kita mesti tahu juga pada siapa kita belajar. Direkomendasi nggak orangnya? Kita tahu nggak dia punya riwayat belajar, kita tahu nggak gitu loh. Jangan ujuk-ujuk datang, Ustadz siapa? Dia punya rekomendasi kah? Punya riwayat belajar kah? Itu penting buat kita. Penting buat kita agar kita tidak salah dalam menuntut ilmu. Ya, sayang umur kita kalau kita salah dalam memilih guru. Ya. Ibu-ibu di atas. Bu, suaranya kedengeran ke bawah. Ya. Boleh ngobrol tapi diam-diam, Bu, jangan ada suara. Caranya mikir sendirilah. Ya. Di antara kesalahan juga dalam menuntut ilmu yang menjadikan kita lama tapi dapatnya sedikit. Ada mutadarruji fil ilm. Tidak sistematis dalam belajar. Nah, ini juga. Tidak sistematis dalam belajar. Ini kalau cerita sistematis, itu nyambung banget sama sebelum ini tentang masalah guru. Karena yang tahu sistematisnya siapa? Guru. Ya, nyambung lagi sama yang sebelumnya, apa? Kesalahan yang sebelumnya? Hanya belajar dari buku. Nggak bisa tuh. Kita dapat sistematis tanpa hal-hal tersebut. Kita salat dulu ya. Azan dulu ya. Tayyib, tafadhal. Di antara tadi kesalahan dalam menuntut ilmu yang menjadikan seseorang gagal dalam menuntut ilmu atau sedikit mendapatkan ilmu adalah ada mutadarruj, tidak sistematis dalam belajar. Ya, dan memang sistematis dalam belajar itu penting. Makanya orang kalau kuliah, ya, itu hasilnya lebih baik daripada orang yang tidak kuliah. Padahal sama-sama 4 tahun, tapi yang di sini belajar agamanya di masjid ini, di masjid itu, di masjid ini, di masjid itu, dengan yang 4 tahun kuliah sistematis. Itu keluarnya beda pasti. Yang ini matang, yang ini ya insya Allah setengah matang, oke lah. Ya. Fa'ala kulli hal, ya. Jadi tadarruj, sistematis dalam belajar itu salah satu hal penting. Begitu juga sebaliknya, tanpa sistematis kita sulit untuk mempelajari ilmu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth," kata Allah. Kami turunkan Al-Quran agar kamu Muhammad membacakannya kepada masyarakat, kepada manusia ala mukth, perlahan, kata Allah. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami juga menurunkannya, kata Allah. Ya, jadi Rasul aja disuruh sama Allah membacakan Al-Quran ala mukth, perlahan-lahan, tidak sekaligus. Man rama ilmu jumlah dhahaba anhu jumlah. Siapa yang kalau nuntut ilmu agama tuh apa sistemnya dulu? SKS, sistem kebut semalam. Man rama ilmu jumlah dhahaba anhu jumlah. Kalau dia dapatnya cepat, lupanya cepat. Ilmu kalau dapatnya cepat, lupanya cepat. Lagi semangat nih, hafalin, ayo ngafalin semuanya. Juz 30, 2 hari selesai. Senin, Selasa selesai. Rabu, Kamis lupa. Karena ilmu gak gitu caranya. Dia memang perlahan-lahan. Allah tidak mau ilmu kecuali perlahan-lahan. Subhanallah. Allah maunya orang belajar itu perlahan-lahan. Kalau nggak perlahan-lahan, nggak dapat.
Nggak dapat. Ini Al-Quran yang ngajarin. Ya, kalau tidak perlahan-lahan nggak bisa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kata orang kafir, kenapa Al-Quran enggak turun aja sekaligus? Kata mereka. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kata Allah, sengaja Allah tidak turunkan sekaligus kepada Muhammad linutsabbita bihi fuadak, agar hati kamu tambah kuat. Berarti biar istiqamah dalam belajar juga harus perlahan-lahan, sistematis. Itu lebih mewariskan istiqamah. Warattalnahu tartila. Bayangin. Jadi perlahan-lahan dalam belajar itu bisa mewariskan istiqamah. Contohnya, antum punya waktu 1 pekan, ya, dan antum juga punya kesibukan bekerja dan lain sebagainya, misalnya atau kuliah atau dan seterusnya. Kalau mau istiqamah, jangan 7 hari 7 harinya selalu datang ada di kajian manapun. Sebagian orang mendengar hal ini aneh. Kenapa? Bukannya tambah banyak kajiannya, itu lebih baik kalau istiqamah baik. Biasanya orang kalau kenceng di awal, capek di tengah. Orang kalau balapan, dia gas dari awal, lari balap lari, dia lari kenceng di awal, capek, belum nyampe udah capek dia. Makanya pelari itu subhanallah, dia kalau lari pelan-pelan, luar biasa. Dia mau terus istiqomah sampai ujung, luar biasa. Jadi kita belajar gitu. Jadi nggak bisa seseorang tuh saat dia punya semangat, ya, dia sikat semuanya. Pokoknya setiap hari harus 1 juz saya hafalin. Waduh. Ini hari pertama bisa, hari kedua bisa mungkin, hari ketiga setengah juz, hari keempat 1 halaman, hari kelima tutup Quran. Nggak kuat. Emang nggak gitu. Allah menciptakan keilmuan dan cara belajarnya tidak seperti itu. Nabi aja pelan-pelan dikasihnya. Antum mau buru-buru dapat ilmu, tidak mungkin, mustahil itu. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau mau istiqamah, ya, kita mesti lihat gitu loh. Ini waktunya tuh jangan terlalu sering. Orang kalau terlalu sering, ya, itu mewariskan kebosanan sama dia, futur dia nanti. Ya, tapi dia mesti jaga waktunya. Dan enggak semua kajian juga antum mesti ikut, enggak juga. Yang penting antum dalam 1 pekan ada kajian yang diikutin. Minimal 1, wajib belajar benar. Tapi ya, yang lain yang sunnah antum ya kalau dibawa ke zaman now, ya, ada 1 kajian yang antum bawa kitabnya, antum catat faedahnya, dan antum tahu ini kajian mau sefutur apapun saya tidak akan meninggalkan ini. Ini selamat nih insyaallah yang tipenya seperti ini. Kalau dia nambah 2 sampai 3 kali kajian dalam 1 pekan, 2 dan 3-nya, ya, itu tidak seperti yang nomor 1 tadi. Jadi kalau dia futur, ya, dia modal dia 1 kajian ini. Antum tahu jamaah rahimakumullah, Rasul kan mengatakan, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya dan ada masa futurnya, turunnya. Kata Rasulullah SAW apa? Siapa yang masa futurnya kembali kepada Allah dan Rasulnya, dia akan selamat. Apa yang dimaksud kembali kepada Allah dan Rasulnya? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kalau kita lagi semangat, sholat misalnya. Kalau antum lagi semangat, sholat, jangan wajib doang, sunnah dikerjain. Nanti pas futur, yang hilang apa? Sunnah aja, gitu loh. Tapi kalau lagi semangat cuma wajib doang, pas futur, hilang. Ya, pas futur hilang. Jadi kalau lagi semangat, nggak apa-apa nambah. Tapi 1 ini, jangan pernah dilepas. Jangan pernah dilepas. Ya, seperti sholat tadi. Ya, kalau lagi futur sunnahnya yang hilang, kita jaga yang wajib. Nanti dia naik lagi. Dengan kita dengar kajian lagi, dengan kita rindu dengan sholat yang pernah kita lakukan, nanti dia naik lagi. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, begitu juga belajar gitu loh. Ya, yang penting dalam 1 pekan ada waktu antum duduk betul-betul fokus untuk belajar. Ya. Apalagi itu dengan kesibukan yang dahsyat, ya, harus punya waktu.
Harus punya waktu untuk belajar. Ya. Satu pekan minimal 1 kali. Kalau antum bisa tambah 2 kali, 3 kali nggak masalah. Tapi jangan full, nanti antum bosan. Ya, full itu bosan. Ya, khawatir akan timbul kebosanan karena Rasulullah SAW pernah mengejek atau menghina lah seseorang yang pernah sholat malam lalu meninggalkan sholat malam. Kata Rasulullah SAW, ya Abdullah la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai fulan, jangan kayak si itu ya. Dia kemarin bangun malam sholat, sekarang udah enggak. Hinaan. Jadi Rasul tuh inginnya kalau kita mengamalkan sebuah amalan, dawim alaih. Kita continue dengan amalan itu disukai. Kan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan apa? Inna ahabba amalil ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amal yang paling dicintai di sisi Allah yang sedikit namun continue. Hatta belajar begitu. Habis hijrah semua kajian ada. Everywhere. Jaksel, Jaktim, Jakbar, Jakpus, Jakut, Bogor, masih ada. 6 bulan doang. 6 bulan berikutnya, wala Jaksel, Jakut, Jaktim, Jakbar, maafi. Nggak ada. Hilang. Udah kecapean dia. Udah kecapean dia. Dan memang kita mesti perlahan. Allah nggak mau ngasih ilmu agama dengan cara seperti itu. Man rama ilmu jumlah, dhahaba anhul jumlah, kata para salaf. Siapa yang ingin ilmu agama sekaligus, hilang sekaligus. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, ini diantara kesalahan dalam belajar. Ya, tidak sistematis. Terus gimana biar kita sistematis? Panjang ceritanya. Namun cara singkatnya, ada guru yang membimbing. Udah itu. Beres tuh insya Allah. Tapi kalau nggak ada guru yang membimbing, kayaknya sistematis gue nih cocoknya ya. Awal kayaknya hafal hadis Bukhari dulu. Ya la ilaha illallah. Habis Bukhari baru deh Arba'in Nawawi. Waduh, ini bubar nih. Bubar. Antum tahu jamaah rahimakumullah. Kalau antum ingin mempelajari hadis misalnya atau menghafalkan hadis, Arba'in Nawawi itu menjadi santapan yang paling pertama. Kenapa? Hadisnya cuma 40-an dan isinya prinsip semua. Ya, prinsip semua. Di mana aja para ulama pasti gitu. Pasti gitu. Kalau mau belajar hadis. Dari yang kecil dulu baru nanti yang besar. Hatta mau baca buku jamaah rahimakumullah, baca buku dari yang tipis-tipis dulu baru nanti yang tebal dengan dampingan guru. Ya. Saya ambil satu riwayat dari Ali bin Madini rahimahullah ta'ala. Jadi Ali bin Madini itu pernah datang kepada seseorang. Ya. Ataitu ata'an wa ana uridu hadha sya'an. Kata Ali bin Madini, kata Ibnu Jurayj ya rahimahullah ta'ala. Ibnu Jurayj bukan Ali bin Madini. Ibnu Jurayj mengatakan, saya datang kepada Atha. Lalu begitu saya datang pengen belajar dengan Atha, ada seorang ulama juga namanya Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. Qala li ibn Umair. Si Ibn Umair ini bilang, kamu mau belajar hadis sama Atha? Iya. Qara'at al-Quran? Udah hafal Quran? Zaman itu ya. Udah hafal Quran? Qultu la, belum. Fadhhab faqra. Pulang. Jangan belajar hadis, hafalin Quran aja dulu sampai selesai. Lihat, sistematis. Kemudian dia belajar. Faghbirtu zamanan, dan cukup lama saya ngafalin Quran, mungkin setahun 2 tahun ini. Hatta qara'tul Qur'ana thumma ji'tu Ata'an. Datang lagi saya ke Atha, ada lagi beliau. Saya udah hafal Quran kata dia. Dia nanya lagi, qara'atul fariidhah? Udah ngerti fariidhah? Maksudnya apa? Faraid. Ilmu waris. Bilang tidak, belum. Fata'allam al-fariidhah. Sono, belajar dulu ilmu waris. Selesai itu semua, datang lagi. Belajar, subhanallah. 2 ilmu dia dapat. Al-an fatlubul ilm. Ya udah, sekarang silahkan duduk di majelisnya Atha. Lihat. Gimana ulama tuh membimbing orang ini, susah-susah dulu nih. Hafalin itu yang ribet-ribet. Datang ke Atha, insya Allah udah oke. Ya. Oke, subhanallah jamaah rahimakumullah. Ini sistematis ini penting.
Ya, itu semua bisa diikhtisarkan, bisa diringkas dengan mengikuti guru atau ada pendamping guru. Ya. Ala kulli hal, mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Semoga ini bisa mencerahkan, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini ada satu pertanyaan yang masuk. Baik, Ustadz, saya kalau ngikut kajian niatnya masih untuk pribadi agar bisa beramal soleh dan mengamalkan, belum bisa pada tahapan mendakwahi orang seperti Ustadz, karena jujur pemahaman saya sedikit bahkan dari beberapa kajian. Ala kulli hal, itu niat yang benar. Pada saat kita datang kajian memang untuk kita amalkan nanti ilmunya, itu dibenarkan. Kalau Anda tambah, saya ingin buat diri saya, juga ingin buat yang lain, itu juga benar. Ya, buat lain di sini maksudnya keluarga-keluarga terdekat, sahabat-sahabat terdekat, ya. Itu juga dibenarkan. Niatan saya masih untuk mengisi waktu daripada melakukan hal tidak bermanfaat, mendingan kajian. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Anda tinggal menambahkan saja apa yang saya dengar, apa yang saya akan dengar, saya akan jadikan amal. Selesai. Anda jalannya dapat pahala, pulangnya dapat pahala, semuanya dapat pahala. Ya, jadi hal itu boleh. Silakan. Tadi Bapak. Baik. Jazakallahu khair. Tanya bagus ya. Tentang prioritas ilmu apa yang mesti kita pelajari, karena ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak, ya. Pertama, ayyuhal ikhwah, ya. Ilmu yang paling penting kata para ulama adalah ilmu tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya. Mulai dari siapa yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Ikhlas. Itu perlu kita pelajari itu. Bahwa kita perlu mengetahui kalau enggak ikhlas tidak akan diterima. Allah maunya ikhlas. Itu hal yang paling penting. Kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dari ibadah kita, apa saja. Itu penting. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi tauhid kita juga kita mesti kuat agar mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita. Ya. Yang kedua, ya, kita mempelajari ahkam, cara ibadahnya seperti apa. Selain kita mempelajari tadi tauhidnya, keikhlasannya yang pertama, yang kedua kita pelajari cara ibadahnya seperti apa, itu dia. Nah, cara ibadah seperti apa? Dari ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Allah, yang paling pertama, yang paling penting cara salat. Ya. Jadi fikih itu luas, Pak. Tapi yang patut untuk diketahui adalah masalah apa? Salat. Itu paling penting. Ya, paling penting. Makanya dalam buku-buku fikih itu kalau kita buka itu langsung urusan salat. Dari mulai berwudunya itu kan masuk dalam salat. Dan ini kita wajib loh untuk belajar ini. Kita wajib tahu wudu itu seperti apa yang benar. Ya. Ada orang umrohan, udah umroh jauh-jauh gitu ya. Bayar duit apa segala macam. Cuma wudunya subhanallah. Semau hatinya aja gitu. Kaki ya cepret-cepret aja gitu. Cepret lagi. Ya Allah sayang banget Pak, udah jauh-jauh gitu. Udah ke Mekah, udah ke Madinah, wudu gak bisa. Wudu gak bisa. Ya, makanya hal-hal yang biasa kita lakukan itu harus kita pelajari hukum-hukumnya, cara-caranya seperti apa. Ya, jadi yang pertama kita mempelajari tauhidnya, bagaimana apa yang Allah inginkan, keikhlasan kita dipelajari satu. Yang kedua fikihnya. Yang paling penting dari fikih adalah fikih salatnya. Ya, mulai dari wudunya sampai salam. Ya. Yang ketiga para ulama mengatakan ilmu al-qulub, tentang hati. Bahwa harus hati ini bersih gitu. Ya, ini kira-kira 3 ilmu yang diprioritaskan oleh seorang muslim. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua tadi, ya, bahwa buku memang bukan hanya satu-satunya sumber. Sumber tetap talaqi. Talaqi itu kita nyambung sama ustadznya yang ngajar. Ya, Zoom meeting seperti itu sebuah hal yang sangat terpuji sekali, baik banget itu loh. Terutama untuk orang-orang yang memang daerahnya sulit mendapatkan majelis-majelis ilmu. Ya. Dan Zoom meeting itu diusahakan memang aktif antara ustadz dengan si pesertanya tuh bisa bertanya dan lain sebagainya gitu loh. Ya, karena ini bisa menggantikan posisi offline seperti ini. Walaupun ya offline ini tetap kehangatannya berbeda. Rahmat yang turun juga
berbeda. Karena kita ketemu sesama muslim di sini, kita salaman sama mereka, kita ketemu dengan saudara-saudara kita, ini menambah kehangatan majelis ilmu. Ya, ini menambah kehangatan majelis ilmu. Jadi intinya Zoom meeting dan lain sebagainya, apalagi Zoom meeting sampai tingkat ada sistematis, terus ada pertemuan online, bisa nanya offline dan lain sebagainya, ini luar biasa ya. Itu bagus banget ya. Ini nggak ada masalah kita ikut seperti ini, namun kita juga berusaha untuk tetap hadir dalam majelis-majelis ilmu offline di masjid seperti ini. Wallahu a'lam. Ada lagi? Akhwat? Enggak ya? Taib. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Apa? Oh, Masya Allah. Ini diantara yang mempercepat menuntut ilmu. Dapat hadiah. Masya Allah. Apa ya pertanyaannya ya? Mau angkat tangan dulu, baru anda tanya? Apa gimana? Taib, sebutkan tadi 5 ya penghalang dalam menuntut ilmu. 5 penghalang dalam menuntut ilmu. Siapa yang bisa? Tadi nyebutin ada berapa tuh? Fadhal. Hah? Bisa boleh. Baca tulisan antum ini dari barokahnya antum nyatet ini dapat hadiah insyaallah. Yang lain hafalannya kurang. Fadhal. Menjawab yang pertama yaitu hambatan yang paling besar dalam ilmu yaitu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, sering ngaji namun jarang dihafalkan. Ya. Yang ketiga, hanya belajar dari buku dan tidak langsung kepada gurunya. Yang keempat, mengambil ilmu dari Sogir. anak kecil atau dalam artian lain ahlul bid'ah. Ya. Dan yang terakhir, tidak sistematis dalam belajar. Masya Allah, tabarakallah. Antum mau pilih yang mana silahkan. Ada penuntut ilmu, ini apa? Birrul walidain sama wasiat perpisahan. Tafadhal, silahkan. Allah yabarik fik. Baik. Ini masih ada 2 hadiah lagi nih. Siap-siap ya. Siapa yang ingat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam masalah ilmu dan amal? Perkataan Ali bin Abi Thalib dalam masalah ilmu dan amal. Apa? Terus? Kalau ilmu memanggil amal. Ayo lagi, dikit lagi. Dapatnya setengah nih. Pas. Itu udah ada bocoran itu. Fadli. Terus? Masya Allah, mumtaz ya akhi. Yang mana antum mau? Wasiat perpisahan atau adab penuntut ilmu? Wasiat ini. Ya bang, maaf. Antum nyatat apa enggak? 2 kali yang jawab tuh yang nyatat. Mudah-mudahan ada yang tersinggung ya. Baik, yang ketiga, siapa yang ingat dengan perkataan salaf dalam mengkritik orang-orang yang belajar hanya dari buku? Bahwa orang yang belajar dari buku, bagaimana tuh? Siapa yang ingat perkataan salaf dalam mengkritik orang-orang yang belajar hanya dari buku? Fadhal. Terus? Udah? Ulang. Lanjutin Pak, dikit lagi bener. Hah? Pas. Ketemu deh. Ya. Imam masuk juga boleh? Hah?
Boleh. Oh, boleh. Fadhal ya kalau boleh. Iya, artinya Barang siapa yang gurunya itu adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benernya. Masya Allah. Silahkan. Allah barik fi. Nah, orang dalam dapat juga ini. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancar kita dalam belajar, ya, memberkahi kita dalam belajar kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.